Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi tentang motivasi dalam organisasi dengan anggota. Saya Arda Cahya Fitria dengan NPM 21310103. Saya Lutfiana Putri Musaiki Khalifatul Hikmah dengan NPM 2131010044. Nama saya Osa Ahmad Barifatur Rahman dengan NPM 2131010049. Saya Regita Cahyani dengan NPM 2131010052. Nama saya Ulil Albab, NPM 2131011058. Sebelum saya memulai presentasi ini, saya ingin mengajukan suatu pertanyaan kepada teman-teman. Menurut teman-teman, seberapa pentingkah motivasi dalam organisasi? Nah, teman-teman akan mendapat jawabannya dengan menyimak presentasi berikut ini. Pengertian motivasi dalam organisasi. Pengertian motivasi. Secara umum, motivasi merupakan suatu dorongan dengan tujuan sebagai penyemangat atau penggerak untuk seseorang sebagai upaya dalam hal yang positif bahkan hingga negatif. Motivasi merupakan istilah dalam bahasa Inggris motivation yang sebenarnya berasal dari kata dasar motif yang diartikan dalam bahasa Melayu yang artinya tujuan atau segala upaya untuk mendorong seseorang dalam melakukan sesuatu. Motivasi merupakan suatu perubahan yang terjadi pada diri seseorang yang muncul gejala perasaan, kegelisahan, kejiwaan, hingga emosi yang terdorong pada suatu individu dalam melakukan suatu tindakan karena suatu kebutuhan, keinginan, dan tujuan. Beberapa pengertian motivasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Hamalik, motivasi merupakan perubahan energi dalam diri atau individu seseorang yang ditandai dengan munculnya perasaan dan reaksi dalam mencapai suatu tujuan. Yang kedua, menurut Makmun, motivasi merupakan suatu kekuatan, tenaga, daya, dan keadaan yang kompleks, juga kesiapsediaan dalam diri seseorang untuk bergerak ke suatu tujuan tertentu, baik disadari maupun tidak disadari. Yang terakhir, menurut Sardiman, motivasi berasal dari kata motif, yang mana dapat diartikan sebagai penggerak aktif pada suatu keadaan tertentu, khususnya dalam suatu kebutuhan untuk mencapai tujuan yang disarankan dan mendesak. Pengertian organisasi. Organisasi adalah sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja secara rasional serta sistematis, yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu, memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Beberapa pengertian organisasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Wilfridus Josephus Sabarija Purwadarminta, yaitu pengertian organisasi merupakan susunan dan aturan dari berbagai bagian orang atau kelompok sehingga menjadi satu kesatuan yang teratur dan tertata. Yang kedua, menurut Janu Murdiyamoko dan Citra Handayani, organisasi merupakan sebuah sistem sosial yang mempunyai identitas kolektif secara tegas, program kerja yang jelas, prosedur dan cara kerja, serta daftar anggota yang secara terperinci. Yang terakhir, menurut Max Weber, organisasi ialah suatu kerangka terstruktur yang di dalamnya berisikan wewenang, tanggung jawab, dan pembagian kerja untuk menjalankan masing-masing fungsi tertentu. Pengertian motivasi dalam organisasi. Motivasi dalam organisasi adalah suatu keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai tujuan organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi dalam organisasi. Manusia dalam suatu organisasi mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena manusia bisa mengetahui masukan yang perlu diambil dari lingkungan, cara mendapatkan dan menangkap masukan tersebut menggunakan teknologi, maupun mengolah atau mentransformasikan masukan-masukan tersebut menjadi suatu keluaran atau hasil yang berarti. Manusia menjadi penggerak
dan penentu jalannya organisasi. Maka perhatian dari pemimpin sangat diperlukan. Perencanaan dan pengawasan dari pemimpin sangat diperlukan dengan didukung oleh semangat kerja dari karyawan, sehingga tujuan dari organisasi dapat tercapai pada tingkat yang optimal. Motivasi sangatlah berpengaruh terhadap keberlangsungan akan kehidupan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam iklim organisasi. Sifat-sifat motivasi. Sifat-sifat motivasi terdiri dari dua, yaitu motivasi inspiratif, merupakan di mana perilaku individu untuk melakukan atau mencapai sesuatu demi dirinya sendiri. Motivasi tersebut muncul karena dari adanya keinginan yang dimulai dari perasaan akan pencapaian kepuasan dan tekanan. Yang kedua, motivasi ekstrinsik. Motivasi yang muncul karena adanya dorongan dari seseorang untuk melakukan sesuatu dengan tujuan untuk mendapatkan hadiah. Dari kedua motivasi dapat dibedakan, yaitu untuk motivasi intrinsik merupakan salah satu yang dilakukan seseorang untuk mencapai sesuatu karena adanya proses yang dinikmati. Dan untuk motivasi ekstrinsik merupakan motivasi yang dianggap penting di mana orang tersebut memiliki kendali untuk berpartisipasi karena kemampuan atau minatnya. Sebagai kekuatan mental individu, motivasi dibedakan menjadi dua, yaitu ada motivasi primer dan ada motivasi sekunder. Untuk motivasi primer adalah motivasi yang didasarkan pada motif-motif dasar. Dan motif dasar tersebut berasal dari segi biologis atau jasmani manusia. Yang kedua ada motivasi sekunder, adalah motivasi yang dipelajari karena adanya terkaitan dengan motif sosial, sikap, dan emosi dalam bekerja yang terkait dengan kemampuan komponen penting seperti afektif, kognitif, dan kurasif. Sehingga motivasi sekunder dan primer sangat penting bagi karyawan dalam sebuah perusahaan untuk mencapai prestasi. Sumber motivasi. Menurut Suwarno dan Priyansa 2018, terdapat dua sumber motivasi sebagai berikut. 1. Motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik merupakan bentuk motivasi berdasarkan dorongan dari dalam diri individu dan berkaitan juga dengan aktivitas belajarnya. Faktor pendorong kebutuhan intrinsik ini adalah A. Minat, di mana individu terdorong untuk melakukan aktivitas suatu kegiatan tertentu. B. Sikap positif, di mana individu yang memiliki sikap positif akan terdorong melakukan suatu kegiatan dengan sebaik-baiknya. C. Kebutuhan, di mana setiap individu memiliki atau mempunyai kebutuhan dan akan berusaha melakukan pemenuhan atas kebutuhannya tersebut. 2. Motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik merupakan bentuk motivasi berdasarkan dorongan dari luar diri individu atau perangsang dari luar. Faktor pendorong kebutuhan ekstrinsik ini adalah A. Motivator, contohnya prestasi kerja, penghargaan, tanggung jawab, kesempatan mengembangkan diri, dan sebagainya. B. Kesehatan kerja, yaitu berupa kebijakan dan peraturan perusahaan, supervisor, gaji, kondisi kerja, keselamatan kerja, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu motivasi memiliki tujuan dan manfaat. Yang akan kita bahas pertama kali ini yaitu tujuan dari pemberian motivasi. Pemberian motivasi kepada karyawan ini memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama untuk meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan. Yang kedua, untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Yang ketiga, untuk mempertahankan kestabilan karyawan perusahaan. Yang keempat, meningkatkan kedisiplinan karyawan. Yang kelima, mengefektifkan pengadaan karyawan. Nah, yang keenam, yaitu untuk menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik. Yang ketujuh,
meningkatkan loyalitas, kreativitas, dan partisipasi karyawan. Yang kedelapan yaitu untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan karyawan. Nah, yang kesembilan yaitu untuk mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya. Dan yang kesepuluh yaitu untuk meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku. Nah, yang terakhir atau tujuan akhir dari motivasi ini yaitu untuk merealisasikan citra pribadi atau self-concept. Nah, yaitu untuk hidup dalam cara yang sesuai dengan peranan yang diinginkannya, untuk diperlakukan dalam cara yang sesuai dengan kedudukan, dan untuk dihargai dalam cara yang mencerminkan tingkat kemampuan. Nah, oleh karena itu, semua orang dalam upaya untuk memburu peranan yang diinginkannya dan mencoba untuk merealisasikan ide subjektif menjadi kebenaran objektif. Nah, yang selanjutnya yaitu manfaat dari pemberian motivasi. Manfaat motivasi yang utama yaitu untuk menciptakan gairah kerja sehingga produktivitas menjadi meningkat. Sementara itu, manfaat yang kita peroleh jika kita bekerja dengan orang yang termotivasi yaitu pekerjaan dapat diselesaikan dengan tepat. Artinya, pekerjaan diselesaikan sesuai dengan standar yang benar dan dalam skala waktu yang telah ditetapkan. Sesuatu yang dikerjakan karena ada motivasi akan membuat orang senang dalam mengerjakannya. Orang akan merasa dihargai dan diakui. Hal ini terjadi dikarenakan pekerjaan itu benar-benar berharga bagi orang yang termotivasi. Orang akan bekerja keras karena adanya dorongan untuk menghasilkan suatu target yang telah mereka tetapkan, sehingga semua orang akan memiliki semangat juang yang tinggi untuk mewujudkannya. Pentingnya motivasi dalam organisasi. Motivasi organisasi adalah suatu keahlian dalam mengarahkan pegawai dan organisasi agar mau bekerja berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Manusia akan termotivasi oleh kebutuhan yang dimilikinya. Pendapat ini sejalan dengan Robin yang mengemukakan bahwa motivasi organisasi adalah kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan upaya itu dalam memenuhi beberapa kebutuhan individual. Motivasi ini dapat pula dikatakan sebagai energi untuk membangkitkan dorongan dalam diri. Terkait dalam motivasi organisasi, 5 fungsi utama manajemen adalah planning, organizing, staffing, leading, dan controlling. Pada pelaksanaannya, setelah rencana dibuat, organisasi dibentuk, dan disusun personaliannya, langkah berikutnya adalah menugaskan untuk mengarahkan anggota menuju ke arah tujuan yang telah ditentukan. Fungsi pengarahan ini secara sederhana membuat anggota melakukan sesuatu yang sesuai dengan apa yang diinginkan dan harus mereka lakukan. Memotivasi organisasi merupakan kegiatan kepemimpinan yang termasuk di dalam fungsi ini. Kemampuan ketua organisasi untuk memotivasi anggotanya akan sangat menentukan efektivitas ketua. Ketua harus dapat memotivasi para anggotanya agar pelaksanaan kegiatan dan kepuasan kerja mereka meningkat. Jika ketua membiarkan anggotanya berjalan tanpa motivasi, maka bisa dipastikan kerja organisasi yang memburuk, menentukan kegagalan program kerja, bahkan terancam bubar. Menurut Atkinson, suatu organisasi dalam diri manusia dan hewan yang dimotivasi akan terjun ke dalam sesuatu aktivitas secara lebih giat dan lebih efisien daripada yang tidak dimotivasi. Motivasi organisasi sebisa mungkin memahami masalah anggotanya sehingga bisa memecahkan masalah secara formal maupun informal, baik secara organisatoris maupun pendekatan secara personal. Sebagai pimpinan organisasi, sebisa mungkin memahami masalah anggotanya sehingga bisa memecahkan masalah secara bersamaan. Peran evaluasi sangat penting dalam hal ini, sehingga tidak ada anggotanya yang merasa terpaksa menjalankan roda organisasi. Apabila organisasi bersifat sukarela, alias tidak ada upah kerja untuk anggotanya. Faktor yang mempengaruhi motivasi dalam organisasi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, budaya.
Budaya organisasi pada dasarnya mewakili norma-norma perilaku yang diikuti oleh para anggota organisasi, termasuk anggota organisasi yang berada dalam hierarki organisasi. Yang kedua, kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan salah satu unsur kader penggerak adanya peserta yang digerakkan, adanya komunikasi, adanya tujuan organisasi, dan adanya manfaat yang tidak hanya dinikmati oleh sebagian anggota. Ketiga, iklim organisasi. Iklim organisasi adalah serangkaian deskripsi dari karakteristik organisasi yang membedakan sebuah organisasi dengan organisasi lainnya, yang mengarah pada persepsi masing-masing anggota dalam memandang organisasi yang berpengaruh terhadap motivasi dalam perilaku organisasi. Menurut Higgins, ada 4 prinsip faktor yang memengaruhi iklim organisasi. Yang pertama, manajer atau pemimpin. Yang kedua, tingkah laku karyawan. Ketiga, tingkah laku kelompok kerja. Dan yang terakhir, faktor eksternal organisasi. Proses timbulnya motivasi dalam organisasi. Proses motivasi terdiri beberapa tahapan proses sebagai berikut. 1. Apabila dalam diri manusia itu timbul suatu kebutuhan tertentu dan kebutuhan tersebut belum terpenuhi, maka akan menyebabkan lahirnya dorongan untuk berusaha melakukan kegiatan. 2. Apabila kebutuhan belum terpenuhi, maka seseorang kemudian akan mencari jalan bagaimana caranya untuk memenuhi keinginannya. 3. Untuk mencapai tujuan prestasi yang diharapkan, maka seseorang harus didukung oleh kemampuan, keterampilan, maupun pengalaman dalam memenuhi segala kebutuhan. 4. Melakukan evaluasi prestasi secara formal tentang keberhasilan dalam mencapai tujuan yang dilakukan secara bertahap. 5. Seseorang akan bekerja lebih baik apabila mereka merasa bahwa apa yang mereka lakukan dihargai dan diberikan suatu imbalan atau ganjaran. 6. Dari gaji atau imbalan yang diterima, kemudian seseorang tersebut dapat mempertimbangkan seberapa besar kebutuhan yang bisa terpenuhi dari gaji atau imbalan yang mereka terima. Yang selanjutnya yaitu ada teori motivasi. Teori motivasi ada teori motivasi pada zaman dahulu dan teori motivasi kontemporer. Nah, saya akan menjelaskan teori motivasi pada zaman dahulu. Teori motivasi pada zaman dahulu ini terdiri dari beberapa macam. Yang pertama ada hierarki teori kebutuhan. Teori motivasi ini merupakan teori motivasi yang paling terkenal yang dicetuskan oleh Abraham Maslow, yang mana hierarki kebutuhan ini merupakan hierarki 5 kebutuhan seperti fisiologis, keamanan, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Nah, yang kedua ada teori ERG. Clayton Alderfer berusaha mengelola hierarki kebutuhan Maslow agar semakin dekat dengan penelitian empiris. Nah, hierarki kebutuhan yang telah diulang-ulang ini disebut dengan teori ERG, yaitu teori yang mengedepankan 3 kelompok kebutuhan inti seperti kehidupan, hubungan, dan pertumbuhan. Nah, yang ketiga ada teori X dan Y. Douglas McGregor mengemukakan 2 pandangan nyata mengenai manusia, yaitu pandangan yang pertama pada dasarnya negatif yang disebut dengan teori X, dan yang kedua pada dasarnya positif yang disebut dengan teori Y. Nah, teori X ini merupakan anggapan bahwa karyawan tidak suka bekerja atau malas, tidak menyukai tanggung jawab, dan harus dipaksa agar menghasilkan kinerja. Nah, untuk teori Y merupakan anggapan bahwa karyawan suka bekerja kreatif, mencari tanggung jawab, dan dapat berlatih mengendalikan diri. Nah, yang keempat ada teori 2 faktor. Teori 2 faktor ini dikemukakan oleh seorang psikolog yang bernama Frederick Herzberg, dengan keyakinan bahwa hubungan seseorang individu dengan pekerjaan adalah mendasar, dan bahwa sikap seseorang terhadap pekerjaan bisa sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan. Jadi teori 2 faktor ini merupakan teori yang berhubungan terhadap faktor-faktor intrinsik dengan kepuasan kerja dan mengaitkan dengan ketidakpuasan kerja. Yang selanjutnya yaitu teori motivasi kontemporer. Teori motivasi ini memiliki 6 teori, yaitu teori Max Sillin,
Teori ini berfokus pada 3 kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan berprestasi, di mana kebutuhan berprestasi ini membutuhkan dorongan untuk melebihi, mencapai standar, berusaha keras untuk berhasil. Yang kedua, ada kebutuhan berkuasa. Kebutuhan berkuasa ini membuat individu lain berperilaku sedemikian rupa sehingga mereka tidak akan berperilaku sebaliknya. Yang ketiga, ada kebutuhan berafiliasi, di mana keinginan untuk menjalin suatu hubungan antar personal yang ramah dan akrab. Yang kedua, ada teori efektivitas diri, yang menyatakan bahwa pemberian penghargaan ekstrinsik untuk perilaku yang sebelumnya memuaskan secara intrinsik cenderung mengurangi tingkat motivasi secara keseluruhan. Yang ketiga, ada teori penentu tujuan. Teori yang mengemukakan bahwa niat untuk mencapai tujuan merupakan sumber motivasi kerja yang utama. Yang keempat, ada teori penguatan. Teori penguatan adalah teori di mana perilaku merupakan sebuah fungsi dari konsekuensinya. Jadi teori tersebut mengabaikan keadaan batin individu dan hanya terpusat pada apa yang terjadi pada seseorang ketika ia melakukan tindakan. Yang kelima, ada teori keadilan. Teori keadilan ini adalah teori bahwa individu membandingkan memasukkan dan hasil pekerjaan mereka dengan memasukkan dan hasil pekerjaan orang lain, dan kemudian merespon untuk menghilangkan ketidakadilan. Yang keenam, ada teori harapan. Teori harapan adalah kekuatan dari suatu kecenderungan untuk bertindak dalam cara tertentu bergantung pada kekuatan dari suatu harapan bahwa tindakan tersebut akan diikuti dengan hasil yang ada pada daya tarik dari hasil itu terdapat individu tersebut. Penerapan motivasi dalam organisasi. 1. Motivasi prestasi. Achievement motivation merupakan dorongan dalam diri individu untuk mengatasi segala tantangan dan hambatan dalam upaya mencapai tujuan. Sejumlah karakteristik menunjukkan para pegawai yang berorientasi prestasi. Mereka bekerja keras apabila mereka memperhatikan bahwa mereka akan memperoleh kebanggaan pribadi atas upaya mereka. Apabila hanya terdapat sedikit risiko gagal dan apabila mereka mendapat balikan spesifik tentang prestasi di waktu lalu. 2. Motivasi afiliasi atau affiliation motivation merupakan dorongan untuk berhubungan dengan orang-orang atas dasar sosial. Perbandingan antara pegawai yang bermotivasi tinggi karena berprestasi dengan pegawai yang bermotivasi karena afiliasi menggambarkan bagaimana kedua pola itu mempengaruhi perilaku. Orang-orang yang bermotivasi prestasi bekerja lebih keras apabila penilaian mereka menyediakan penilaian rinci tentang perilaku kerja mereka. Sedangkan orang-orang yang bermotivasi afiliasi bekerja lebih baik apabila mereka dipuji karena sikap dan kerjasama mereka yang menyenangkan. 3. Motivasi kompetensi atau competency motivation merupakan dorongan untuk mencapai keunggulan kerja, meningkatkan keterampilan pemecahan masalah, dan berusaha kerja untuk inovatif. Orang-orang yang bermotivasi kompetensi juga mengharapkan adanya hasil yang berkualitas tinggi dari rekan mereka dan mungkin terasa tidak sabar apabila orang-orang yang bekerja dengan mereka tidak melakukan pekerjaan dengan hasil yang baik. 4. Motivasi kekuasaan atau power motivation merupakan dorongan untuk mempengaruhi orang-orang, mengubah situasi, dan cenderung bertingkah laku otoriter. Orang-orang yang bermotivasi kekuasaan merupakan manajer yang istimewa apabila dorongan itu lebih dituju pada kekuasaan pribadi. Kekuasaan lembaga adalah kebutuhan untuk mempengaruhi perilaku orang-orang demi kebaikan organisasi secara keseluruhan. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung teman-teman. Kami ini hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Pasangan istri namanya suami, saling sayang dan kolaboratif. Cukup sekian presentasi dari kami. Semoga mendapatkan kesan yang positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.